Tapi kita baca hargai lah ya, Sedodi ya. Oke, ada pertanyaan yang mengatakan, apakah boleh kita menggunakan fasilitas online, web parafrase online? Jawabannya tadi sudah ada ya. Tadi Sedodi sudah memaparkan untuk menggunakan Spinner dengan Googleboard. Kemudian, bentar saya potongnya sedikit. Boleh saja, apapun boleh saja silakan. Yang penting kan dia tidak terdetek. Sekarang ini kan selalu apa namanya, alat untuk screening itu kan yang sering digunakan yang mungkin terbaik lah gitu. Pakai Turnitin misalnya gitu. Kalau misalnya terdetek artikel kita terdetek oleh Turnitin dengan persentase yang tinggi kemiripannya misalnya begitu, itu kan berarti kita harus melakukan parafrase. Oke. Nah, parafrasenya gimana? Ya terserah kita mau gimana. Tetap kalau saya bilang yang terbaik itu adalah dengan cara sendiri. Tetapi tools itu boleh digunakan bukan berarti jadi kiblat kita gitu sih kalau menurut saya. Oke, ini ada alasan ya katanya Sedodi. Tetapi kadang hasilnya tidak maksimal. Nah, itu dia jika keadaan terdesak. Jadi kondisinya terdesak ini Sedodi, karena terdesak. Jadi menggunakan aplikasi, maksudnya menggunakan bantuan gitu. Nah, selama ini yang biasa beliau lakukan adalah menulis kembali satu kalimat yang utuh di notepad. Ada saran yang lebih baik kah, supaya hasilnya lebih maksimal? Kalau menurut saya bukan mau pakai notepad ataupun tidak. Yang gini, saya pernah ada dengar kawan bilang begini, aku nulis dari dulu, nggak pernah aku ada cek pakai Turnitin, pakai plagiarism check, pakai apa, aman-aman aja kok, kejuaraan internasional lagi. Nah itu memang satu, kalau menurut saya dia juga memang sudah bagus kualitas cara dia menulis. Yang kedua memang tulisan dia itu apa ya, keterbaruannya ada. Terus yang ketiga ya jam terbang dia gitu. Itu menurut si bapak itu. Tapi kalau sekarang ini kan banyak sering kita nongkrong, bicara, diskusi gitu kan terkait dengan plagiarisme ini. Nah, ketika terdetek apa yang harus dilakukan? Ya mau tak mau teknik parafrase. Gimana caranya? Ya caranya itu ya suka hati kita aja gitu. Yang penting tapi dengan cara yang jujur tentu ya. Jangan, saya pernah ada sekali lihat dengan cara yang nggak benar gitu. Nah, nggak usah saya bilang lah caranya. Dia lolos memang, persentasenya jadi rendah, tapi caranya cara menipu gitu. Itu tentu ya, aduh, nggak baik lah gitu ya. Oke, terima kasih, Sir. Kemudian masih pertanyaan yang dari berasal yang sama ya, Sir. Pertanyaannya itu, apakah masih ada tips atau trik yang bisa direkomendasikan jika keadaan ini mendesak, tapi pakai software desktop yang bisa melakukan parafrasa dengan hasil yang baik? Saya masih bingung kata mendesak ini apa ya, gitu. Karena kalau gini, kalau ini konteksnya ke jurnal atau apa ya? Kalau boleh tahu. Kalau misalnya konteksnya ke jurnal, kalau ada kata-kata mendesak itu, saya pikir kurang tepat. Kenapa kurang tepat? Karena nanti akan mengganggu kinerja editorial timnya. Di kita ini kan kadang-kadang banyak begini ya. Kita tahu nanti ada jurnal A yang mau kita tuju. Kita tahu terbitnya nanti di bulan Agustus. Misalnya ini bulan Agustus ya. Nah, bulan Agustus itu sampai tanggal 31. Katakanlah tanggal 31 atau tanggal 30 nanti si jurnal publish issue. Nah, kita biasanya kebetulan nih kita tahu, aduh, udah tanggal 29 ini. Udah terdesak itu bahasanya makanya terdesak. Lantas dia buat artikel itu, dia cek sendiri dengan yang online atau dia mungkin punya akun Turnitin, ternyata similarity-nya tinggi. Nah, dengan terdesak tadi ini dia lakukan parafrase dengan bagaimana caranya? Ya, tipsnya kalau saya pikir ya bisa pakai tools yang tadi itu. Kalau mau base tadi ya beli gitu. Jangan akun yang gratisan gitu kan. Nah, lalu itu kita kirim ke jurnal yang A yang kita tuju tadi. Dengan bahasa pengertian mendesak tadi tanda kutip, berharap tentu kita kan akan terbit di tanggal 31. Sementara kita tanggal 29 mensubmitnya. Nah, ini kan rasanya nggak masuk akal. Akhirnya nanti ketika dipaksa harus terbit, akhirnya jurnal si kawan itu pun si A tadi akan jelek gitu. Akhirnya gitu.
Oke, terima kasih Sir untuk jawabannya. Intinya adalah manage your time. Alright. Sekarang next on pertanyaan selanjutnya ya Sir. Bagaimana teknik parafrasa yang baik? Artikel ilmiah identik dengan passive sentence. Kalimat pasif kita coba menggunakan kata-kata sendiri. Terkadang isi dan grammar kalimat tersebut lebih jelek dibandingkan dengan kalimat awal sebelum kita parafrasa. Mohon diberikan contoh dalam paragraf atau kalimat yang bisa dikutip dari jurnal. Oh, ini tadi bahasanya diganti ya, saya bukan jurnal, tapi manuskrip. Benar ya, saya? Pertanyaannya panjang kali. Makanya yang gini tadi. Tadi waktu saya kasih contoh ada 5 teknik parafrasa tadi itu kan ada 5 teknik ya. Tadi saya katakan juga memang saya tidak begitu ahli dalam parafrasa yang 1, 2, 3, 4 tadi itu. Karena selama ini kalau saya nulis itu saya selalu menggunakan teknik cek plagiarism dulu. Kalau memang ternyata tinggi similarity-nya, itu akan saya rubah dengan cara saya sendiri aja, dengan catatan tidak merubah substansi atau dari arti atau makna dari kalimat tersebut. Kuncinya di situ. Jangan sampai merubah. Jangan sampai merubah makna. Kalau sampai merubah makna, nanti tentu akan lain lagi artinya. Tapi gini, tadi malam ya, saya coba searching gitu, mencari-cari. Ada beberapa contoh, nanti Bapak Ibu boleh akses di portalnya ini. The Publish ya, apa itu, penerbit buku itu. The Publish, tapi dia di situ memang konteksnya buku sih, dalam penulisan buku. Tapi itu bisa dibagai sebagai bahan perbandingan, saya pikir. Akses saja portalnya dipublish, apa ini namanya? Coba sebentar ya, saya cari sebentar aja. The Publish. Apakah masih ada? Sebentar ya. Oh, penerbit. Ini dia. Penerbit. Sebentar. Penerbit dipublish gitu. Apanya? Portalnya. Atau saya masuk ke apa ya? Ke chat ya. Sebentar. Nah, itu ada. Nanti boleh Bapak Ibu dipahami di situ. Karena ini sekali lagi memang mau tak mau, suka nggak suka, memang butuh jam terbang sih sebenarnya. Sama seperti hal kita menulis buku juga. Gitu juga dalam hal menulis artikel ilmiah juga kan begitu. Okay. Proses lah ya Bapak Ibu, proses lah. Penggunaan parafrasa itu didukung oleh jam terbang gitu kesimpulannya. Iya, itu pasti. Oke. Selanjutnya ya saya masih dari sumber yang sama. Kok saya ke bentar. Ini dia. To everyone. Tadi ke Bu Dewi tadi itu direct message ya. Oke, itu berikut link yang diberikan oleh Sedodi untuk Bapak Ibu yang ingin mencobanya. Nah, pertanyaan selanjutnya nih ya, Sir. Bagaimana tanggapan tulisan kita yang kita kutip kembali di tulisan yang lain? Jadi auto plagiat. Kebiasaan gitu, Sir. Self citation, bukan auto plagiat ya barangkali. Self citation. Yes. Nah, kalau yang saya pahami selagi gini ya, itu juga kita nggak bilang itu suatu yang pantang tanda kutip. Kalau misalnya ternyata artikel kita atau kita fokus meneliti di dalam satu bidang, misalnya tentang bidang ombak di laut misalnya gitu kan. Ternyata ketika kita menulis mencari sumber acuan ini sulit. Yang banyak justru masih tulisan kita dan kita lagi gitu. Artinya memang, tapi kalau seperti tadi saya contohkan misalnya sistem pendukung keputusan itu kan banyak. Ngapain mesti ngambil tulisan diri sendiri? Apakah itu dilarang? Tidak. Enggak ada larangan memang. Tidak ada larangan. Hanya saja sebaiknya dihindari. Jika memungkinkan gitu kalau saya. Apa maksud jika memungkinkan? Sekali lagi misalnya
kita sebagai autor fokus meneliti tentang ombak laut. Peneliti yang lain di dunia itu jarang ada. Maksudnya kalaupun ada, katakanlah nggak habis jari tangan ini gitu. Tentu kita juga akan kesulitan mencari sumber referensi. Kenapa? Karena nanti akhirnya ya itu lagi yang karena nggak banyak. Tapi kalau memang masih bisa dihindari, ya kita ambil dari 9 orang tadi lah, jangan dari kita. Jika memungkinkan. Tapi kalau memang harus tulisan kita sendiri, ya nggak salah juga gitu. Walaupun di beberapa kebijakan pengelola jurnal ada yang membatasi maksimum sampai 3 gitu. Gitu kira-kira. Oke, terima kasih, Sekarang kita masih ada lagi pertanyaannya, saya. Ada pertanyaan, apa untuk S1 penerapannya sudah seperti ini, Pak Dodi? S1? Benar, Sir. Kalau di kami di Universitas Harapan Medan itu sudah kami terapkan. Untuk anak ketika nyusun skripsi, kita sudah terapkan penggunaan sitasi, pembuatan daftar pustaka, terus cara mencari sumber referensi itu selalu kita sosialisasikan ke mahasiswa terutama yang sedang tugas akhir. Tapi kalau yang plagiasinya itu belum begitu ketat di kami ya. Tapi kalau di poin saya untuk mencari sumber referensi sampai dengan bagaimana membuat sitasi dan daftar pustakanya itu sudah menggunakan mendeley memang kebetulan apalagi di prodi kami gitu itu sudah. Kalau nanti Bapak Ibu yang lain, saya pikir ya tergantung kebijakan dari pimpinan lah. Kalau memang pimpinan, tapi saya pikir gini, bukan masalah S1 atau untuk jurnal ke jurnal akreditasi atau mau internasional atau mau gimana pun gitu. Karena memang etikanya ketika kita menulis karya ilmiah itu kan harus dilakukan. Tadi sebagai bentuk penghargaan kita lah sebagai penulis kepada penulis maksud saya gitu. Ya kita harus kita lakukan lah. Bapak Ibu, saya kebetulan kan ngelola jurnal di kampus. Dan di kami juga mahasiswa yang sudah sidang meja hijau itu tulisannya diterbitkan di jurnal. Nah, ketika itu ada beberapa mahasiswa ngajak saya diskusi. Salah satu hasil diskusiannya itu adalah banyaknya daftar pustaka mereka di skripsi itu yang nggak benar, gitu. Nggak benar cara mengambil sumber acuannya, cara penulisannya dan sebagainya. Dan itu mau tak mau terkadang ketika terjadi diskusi si alumni ini dengan saya, mereka harus mendaur ulang skripsinya bahkan gitu untuk menjadi artikel ke jurnal gitu. Kenapa? Saya bilang ini banyak yang perlu diperbaiki lagi daftar pustaka kamu ini. Iya Pak, memang begini-gini ya. Dia ngaku sendiri kalau kadang-kadang daftar pustaka itu bodong gitu. Artinya untuk menyelamatkan dengan pembimbing aja. Padahal misalnya yang dia kutip itu artikel pada tahun 2009 misalnya. Untuk mengelabui pembimbing 2009 itu dia ganti dengan 2017 misalnya gitu. Nah ini kan begitu coba mana buktinya kita minta begitu, wayu bingung dia akhirnya hoax gitu akhirnya ketahuan di situ. Oke. Itu kalau kaitannya dengan S1 lah. Iya. Jadi kesimpulannya kalau Pak Mesran lain lagi tuh kampusnya kebijakannya lain lagi. Kebijakan. Jadi balik lagi ke Bapak Ibu, di mana bernaung BTS atau PTN-nya ya Bapak Ibu, karena kebijakan setiap instansi, institusi itu berbeda-beda. Yeah. Oke, selanjutnya last but not least, questions. Kalau mengetahui Dewi, kalau bisa kita jangan nabrak waktu asar ya. Itu target saya juga tadi. Ya tadi saya sudah ingetin Sedodi, ya kan? Nggak ngelihat. Ya, oke. Last but not least questions ya, Sir. Kalau mengetahui artikel duplikat di Mendeley dari beberapa database berdasarkan hasil pencarian yang didapatkan, itu bagaimana caranya ya, Sir? Caranya kita cari tahu di mana duluan dia terbitnya.
Misalnya tulisan dengan judul A, B, C, D, E, F. Terbit di jurnal A, terbit juga di jurnal B gitu. Gitu maksudnya kira-kira? Sepertinya demikian. Nah, terbit juga di jurnal C. Nah, kita telusuri aja di jurnal A, K, BK atau CK lebih dulu mana terbit tulisan ini, itu aja yang kita ambil. Berarti anggaplah di jurnal A yang duluan dia terbit, di jurnal B, jurnal C nyusul belakangan, berarti jurnal B, jurnal C ini yang tidak melakukan proses yang benar. Artinya dia mungkin tidak melakukan cek plagiasi terhadap tulisan ini. Dan itu sudah pernah terjadi di saya. Syukurnya ketahuan gitu. Nah, itu barangkali Bu Dewi. Terima kasih. Oke, thank you, sir. Dengan dijawabnya pertanyaan yang terakhir tadi, maka berakhirlah juga sesi pertanyaan kita, Q&A kita.